Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Sekali lagi harus tersungkur, Rizik Syihab kalah pra-peradilan. Ditulis oleh Erika Benar dari siwar.com. Oh my goodness, what news. Terpuruk. Tapi tetap Rizik Syihab masih menang banyak dibandingkan dengan seorang tokoh agama yang sama-sama suka merongrong pemerintah Turki yang baru saja divonis hukuman selama 1075 tahun penjara. Namun demikian, jika kita melihat banyaknya kasus-kasus pidana yang sekarang sedang berbaris di hadapan Rizik Syihab, tetap saja sudah terbilang sangat banyak. Rupanya Tuhan memang sedang berbicara. Setelah hasil investigasi Komnas HAM yang diharapkan bisa membuktikan bahwa 6 laskar FPI adalah remaja-remaja unyu-unyu yang tak mungkin melakukan penyerangan dengan senjata tajam, apalagi senjata api, sekarang kubu Rizik Syihab harus menerima kenyataan baru bahwa hakim tunggal yang menangani sidang pra-peradilan atas gugatannya telah memenangkan pihak kepolisian dan menyatakan bahwa prosedur yang dijalankan ketika polisi menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka dan langsung menahannya sudah sesuai dengan hukum dan peraturan. Padahal, apa yang diharapkan oleh kubu Rizik Syihab dari pengajuan pra-peradilan ini adalah mengupayakan agar sang imam besar bisa dibebaskan dari tahanan. Malang baginya, bukannya dibebaskan, tetapi kemungkinan besar akan segera dipindahkan ke tahanan kejaksaan. Karena setelah pra-peradilan ini selesai, pihak kepolisian pun akan segera menyiapkan dan menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan. Tapi kalau kita menengok ke belakang, selama proses sidang pra-peradilan di pengadilan, tim kuasa Rizik Syihab ini memang terlihat seperti tidak serius dalam menangani gugatannya. Mereka seperti tidak kuat dalam menguraikan setiap poin pada positanya. Sedangkan saksi yang dihadirkan tidak memberikan keterangan sesuai harapan. Alih-alih si saksi ini memperkuat gugatan, ternyata satu saksi yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Rizik, alih-alih saksi ini memperkuat gugatan, ternyata satu saksi yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Rizik Syihab justru malah memberikan banyak keuntungan pada pihak kepolisian. Padahal kalau kita melihat lagi deretan petitum dan tuntutan yang diajukan, ke-6 poin yang dituntutkan seakan-akan ditulis dengan rasa percaya diri bahwa pra-peradilan ini pasti akan dimenangkan. Terutama poin ke-6 yang meminta hakim untuk memerintahkan pihak polisi membebaskan Rizik Syihab dari statusnya sebagai tersangka. Ketidakseriusan tim kuasa hukum Rizik Syihab juga terlihat saat mereka menyatakan akan mengajukan Rhoma Irama sebagai saksi ahli. Aneh, bukannya FPI ini gudangnya para ulama yang sering melakukan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kok bisa-bisanya pilihan jatuh ke Rhoma Irama? Apa yang bisa disampaikan Rhoma Irama dalam persidangan? Untungnya pihak Rhoma Irama menolak permintaan yang begitu jelas sangat dipaksakan. Karena di samping Rhoma Irama tak memenuhi kriteria sebagai saksi ahli agama, dia juga lebih senang menjadi saksi ahli musik. Menanggapi kekalahannya ini, pihak kuasa hukum Rizik Syihab menyatakan akan mengajukan judicial review atau uji materi. Lah, kok jadi tambah gak nyambung lagi? Pernyataan-pernyataan pembelaan diri untuk menghindari rasa malu diucapkan setelah persidangan selesai. Sementara Aziz Yanuar menyatakan bahwa tujuan dari pengajuan pra-peradilan bukan masalah menang atau kalah, tapi masalah telah berusaha. Aneh, padahal putusan akhir semua pengadilan itu cuma 2, menang atau kalah. Tidak pernah saya mendengar ada putusan pengadilan yang abstain karena hakim hanya menghargai usaha pihak penggugat. Dari sidang pra-peradilan ini, sedikit banyak kita bisa melihat bahwa kekuatan Rizik Syihab ternyata hanya muncul jika dia mengerahkan massa untuk berunjuk rasa. Tapi selama persidangan, massa yang menjadi kebanggaan sang imam besar pun seperti tidak bergerak untuk benar-benar membela dirinya. Jika alasannya karena negara telah melarang setiap kegiatan yang berhubungan dengan FPI terlarang, pengadilan pra-peradilan ini kan sedang mengadili gugatan Rizik Syihab pribadi. Jadi tidak ada hubungannya dengan FPI terlarang. Munarman yang selama ini selalu ada di sisi Rizik Syihab dan sangat piawai dalam membuat alasan untuk menurunkan massa, pun tak tergerak mendatangkan massa untuk menekan hakim agar putusannya memenangkan mereka.
negara benar-benar telah bergerak. Indonesia tanpa Undang-Undang Keamanan Nasional ternyata masih mampu untuk menghabisi kelompok yang selama ini mengganggu keamanan dan ketenangan nasional. Satu persatu, pentolan-pentolan kelompok intoleran dan radikal ini akan dihadapkan ke depan meja hijau. Rizik Syihab mungkin tidak sampai akan dijatuhi hukuman hingga 1000 tahun lamanya seperti Harun Yahya. Tapi dari sekian banyak kasus pidana yang semua mulai diproses oleh pihak kepolisian, dengan melihat cara tim kuasa hukumnya bekerja, bisa dipastikan Rizik Syihab akan mendekam di penjara cukup lama. Kalau sudah begini, mendeklarasikan organisasi baru, walaupun menggunakan singkatan yang sama, yaitu FPI juga akan menjadi sia-sia. Jayalah Indonesiaku. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.